Halo semuanya, masih bersama saya Pak Willy. Kali ini kita akan belajar dalam rangka persiapan menghadapi UTBK Fisika 2022 pada pembahasan UTBK 2019 untuk materi gerak parabola. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silahkan teman-teman untuk mengeksplor dan melihat video yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai saja. Soal UTBK 2019 mengenai gerak parabola. Soal nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal V0 sama dengan 10 meter per second dan kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Ya, mari kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada sebuah peluru ditembakkan miring dengan kecepatan V0 ya. Dan sudutnya kita sebut saja theta. Dia ada di bawah pengaruh gravitasi bumi, jadi lintasannya akan berbentuk parabola, tidak lurus karena ada pengaruh gaya tarik gravitasi bumi. Di sini yang ditanya adalah tinggi maksimum ya. Jadi di sini ini namanya tinggi maksimum, ini titik terjauh. Jadi yang ditanya adalah tinggi ini ya. Nah, untuk itu kita gunakan penguraian untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi saya uraikan dulu kecepatan peluru dalam arah horizontal ya, V0 cos theta. Kemudian kecepatan awal peluru dalam arah vertikalnya adalah V0 sin theta. Saya buat salib sumbu untuk menjelaskan persamaannya. Maka tinggi maksimum tanya adalah jarak dari sini ke sini. Baik, untuk itu kita akan gunakan persamaan Vy sama dengan V0 plus minus At yang akan kita hitung adalah nilai T dulu. Jadi berapa lama tinggi maksimum dicapai oleh peluru. Nah, kita tahu bahwa di tinggi maksimum nilai kecepatannya dalam arah vertikalnya 0 karena dia mencapai nilai maksimum. Jadi kalau kita substitusikan ya, maka kita akan dapat Vy sama dengan 0, V0 nya dalam arah vertikal adalah V0 sin theta. Di sini tetanya 53, jadi V0 sin 53 ya. Kemudian minus, kenapa minus? Karena G nya ke bawah, arah positifnya ke atas ya, G kali T. Setelah itu kita substitusikan angka-angkanya. Kecepatan awalnya 10, sin 53 4/5 min 10 kali T. Nah, dari sini kita bisa dapatkan dengan mudah nilai T-nya, yaitu 0,8 second atau 4/5 second. Nah, setelah itu kita gunakan persamaan posisi ya. Y sama dengan V0T plus minus setengah T kuadrat. Ini adalah rumus GLBB ya. Untuk mencari nilai Y-nya posisi, kita substitusikan angka-angkanya. V0 nya dalam arah vertikal sama seperti ini adalah V0 sin 53 dikali T nya, nanti kita masuk substitusikan ini, min setengah A nya kita isi dengan G ya. Setelah itu kita substitusikan angka-angkanya. V0 nya 10, sin 53 4/5, T nya 4/5 dari sini ya. Min setengah G nya kita substitusikan 10 dikali dengan 4/5 kuadrat ya. Kita hitung, maka ini menjadi 32/5 ya. Ini 5 sama 10 coret 2, 2 kali 4 kali 4 itu berarti 32. 5 nya di sini tersisa 1 ya. Kemudian ini juga setengah ke 10, 5 sama 5 ini bisa dicoret, jadi tinggal 4 kali 4, 16 dibagi 5. 32/5 dikurangi 16/5 ya 16/5 atau sama dengan 3,2 meter. Soal nomor 2 gerak parabola masih ya. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah peluru ditembakkan miring ke atas
membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 10 meter per second dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. Ya, kita gambarkan dulu. Ini permukaan tanah. Kemudian ada sebuah peluru tembakan dengan kecepatan awal V0 ya, di bawah pengaruh percepatan gravitasi G ke bawah. Nah, lintasannya ya tentu saja dia akan berbentuk parabola seperti ini ya. Nah, mari kita buat dulu garis bantunya. Kemudian kita lihat di sini ada titik terjauh dan ini titik tertinggi ya, jangan sampai salah. Nah, setelah itu kita jabarkan dulu kecepatan awal ini dalam arah horizontal dan vertikal, karena saya akan menggunakan persamaan GLB dan GLBB. Dalam arah vertikal GLBB dan arah horizontalnya adalah GLB. Jadi saya uraikan dulu V0 nya, yaitu V0 cos theta dalam arah horizontal. Untuk vertikalnya adalah V0 sin theta. Kemudian sumbu koordinatnya saya gambarkan seperti ini untuk arah positif ke kanan dan ke atas ya. Nah, yang dimaksud dengan jarak terjauh adalah jarak dari sini ke sini ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, jarak dari sini ke sini itu adalah jarak terjauh atau seringkali disebut juga jangkauan ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, sebenarnya ini adalah jarak horizontal, tinggal kita gunakan rumus jarak, yaitu kecepatan kali waktu untuk GLB. Di sini yang jadi masalah adalah waktunya belum tahu. Untuk itu saya akan cari dulu waktunya dengan persamaan gerak vertikal ya, yaitu Y sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Dari sini ke sini dalam arah Y nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau kita substitusikan 0 sama dengan V0 nya adalah V0 sin theta, V0 sin 53 ya, dikali T min setengah GT kuadrat, karena G nya ke bawah, arah positif ke atas. Setelah itu kita substitusikan angka-angkanya 10 V0 sin 53 4/5, ini T kita cari, min setengah kali 10 T kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 8T min 5T kuadrat. Di sini ada T kita keluarkan, jadi T kali 8 min 5T. Dari sini kita bisa mendapatkan dua harga T, itu T yang pertama bernilai 0 dan T yang kedua 8/5 second. T yang bernilai 0 adalah posisi partikel di sini belum bergerak. Setelah bergerak dia akan mencapai posisi Y yang sama, itu 0 pada saat 8/5 second. Nah, setelah kita tahu T, kita bisa menghitung jarak dengan persamaan GLB X sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya kita isi V0 cos theta atau cos 53 ya, dikali T. Kita substitusikan angka-angkanya, 10 cos 53 sama dengan sin 37 3/5 dikali 8/5 ya. Maka kita mendapatkan angka 9,6 meter ya. Soal nomor 3 masih dalam gerak parabola. Kita lihat soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A. Agar peluru tepat mengenai titik B, maka besar kecepatan peluru ditembakkan adalah gravitasi bumi bernilai 10 meter per second kuadrat. Ya, mari kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah sebuah peluru ditembakkan mendatar ya, jarak A ke B 4. Kemudian kita perlu mungkin tinggi atau perpindahan dari A ke B nya ya. Mari kita lengkapi gambarnya. Ini adalah gerak parabola karena ada pengaruh gravitasi bumi tentu saja. Jadi ketika dia ditembakkan mendatar, dia pasti akan jatuh karena tarikan gravitasi ini. Nah, kalau kita lihat jaraknya dari A ke B dalam arah vertikal ya, itu adalah 15 meter, dapat dari 20 dikurangi 5. Jadi peluru dari A ke B itu jarak horizontalnya 4, jarak vertikalnya minus 15 ya, karena gerakannya ke bawah untuk sumbu koordinat seperti ini.
Mari kita buat persamaannya untuk menghitung berapa kecepatannya ya. Kita akan mulai dari gerak vertikal terlebih dahulu ya, Y sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dari sini, dari A ke B, Y nya itu negatif, perpindahannya negatif, jadi kita isi minus 15 ya. Kemudian kecepatan arah vertikalnya tidak ada karena ditembakkan mendatar, jadi ini suku ini bernilai 0. Ini adalah kecepatan awal dalam arah vertikal, min. Kemudian A nya kita isi min G ya, jadi ini kita isi 10 min ya. Nah, ini kita sederhanakan persamaannya, maka kita dapat nilai T kuadrat sama dengan 3, atau T nya sama dengan, kita akarkan ya, jadi akar 3 second. Jadi akar 3 detik adalah waktu dibutuhkan peluru dari bentuk bergerak dari A ke B. Nah, bagaimana dengan kecepatannya? Tinggal kita tulis persamaan jarak dalam arah horizontal ya, X sama V kali T. Kecepatan ini adalah V0 ini ya. Jadi kita isikan X nya 4 karena jarak mendatar dari A ke B nya sudah tahu. V0 nya dicari, T nya kita sudah hitung, yaitu akar 3. Jadi kita dapatkan V0 sama dengan 4 per akar 3 dikali sekawannya, dikali akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan 4 per 3 akar 3 meter per second. Ini adalah bagian akhir dari UTBK Fisika 2022 pada pembahasan UTBK 2019 untuk materi gerak parabola. Silahkan subscribe bagi teman-teman yang belum. Oh ya, pastikan juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sebagai tambahan, saya sertakan satu soal untuk teman-teman kerjakan sendiri sebagai evaluasi. Bila teman-teman menemukan kesulitan dalam mengerjakan soalnya, silakan lihat jawabannya yang saya sudah sediakan di link yang ada pada bagian deskripsi. Baik, terus semangat belajar ya, jangan mudah menyerah, dan semoga sukses di UTBK nanti. Terima kasih.